Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Adik-adikku, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya keragaman di negeriku. Kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tematik kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Nah, adik-adik, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara kehidupan sehari-hari. Mari kita simak. Orang Kanekes, si suku Baduy. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau disebut dengan Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeisik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, adik-adik, itu adalah perbedaan dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Oke, kita next ya. Nah, di sini adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Nah, kalau suku Kakame kan suku Jawa. Nah, Jawa itu kan sudah mengenal barang-barang elektronik, sudah mengenakan transportasi, terus juga kemana-mana memakai alas kaki. Berbeda dengan suku Baduy Dalam. Tadi yang tidak mengenal suku Baduy Dalam tidak mengenal alat elektronik, mereka tidak memakai alat transportasi, dan mereka tidak memakai alas kaki. Nah, mungkin itu adalah perbedaannya. Dan kesamaannya mungkin sama-sama menjunjung tradisi. Kalau di Jawa kan tradisinya seperti kayak bancaan atau disebut dengan syukuran. Lalu kalau suku Baduy itu tadi dia juga menjunjung tradisinya. Mungkin ada persamaannya seperti itu. Nah, adik-adik, itu adalah kesamaan dan perbedaan dari suku bangsa Baduy dan suku bangsamu. Nah, oke, kita next. Nah, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan. Lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, adik-adik, jadi dicari kata sulitnya, terus lalu dibuatkan sebuah tabel. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kata sulit dan artinya. Yang pertama ada kata sulit dari tradisi.
Nah, tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua ada alat elektronik, yang artinya alat elektronik artinya adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga ada alat transportasi. Alat transportasi artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat ada teknologi. Artinya sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang terakhir, yang nomor 5, pakaian adat. Nah, pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kata sulit dan artinya. Nah, selanjutnya tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, di sini kami menentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Yang ada biasanya pokok pikiran bisa diambil dari awal paragraf atau akhir paragraf. Contohnya, paragraf pertama yaitu pokok pikirannya di pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau disebut Urang Kanekes. Yang paragraf kedua, pokok pikirannya masyarakat Kanekes terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, paragraf ketiga, pokok pikirannya yaitu masyarakat Kanekes dalam atau kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Paragraf keempat, lurus. Nah, paragraf yang keempat yaitu pokok pikirannya masyarakat Kanekes luar atau kelompok Panamping sudah mengenakan teknologi dan alat elektronik. Ini adalah pokok pikiran dalam setiap paragraf. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Nah, mungkin ada ya adik-adik, ada persamaannya. Misalkan kita masih mengenakan pakaian-pakaian adat kita. Itu kan suku Baduy juga masih mengenakan adat-adat mereka, memakai kain tenun hasil jahitan mereka. Seperti itu ya adik-adik kesamaan suku Baduy dengan suku bangsamu. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan ya adik-adik. Nah, jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan dari budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, adik-adik, masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh atau tidak memperkenalkan menggunakan alat elektronik. Jadi itu adalah perbedaan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Seperti itu ya adik-adik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Misalkan seperti televisi, handphone, lalu kulkas. Banyak sekali alat-alat elektronik di sekitar kita yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya lakukan kegiatan ini di dalam kelas atau di rumah kalian ya adik-adik. Nanti ada hubungannya nih, alat elektronik membutuhkan listrik. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta hordennya. Nah, jadi ditutup pintu dan jendelanya ya adik-adik. Yang kedua, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelasnya? Ya pasti terang lah ya adik-adik. Nah, yang ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Ya pasti gelap ya.
adik-adik. Nah, dari percobaan ini hasil pengamatannya yaitu ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita sangat tergantung pada alat-alat elektronik. Lalu, apa yang menyebabkan lampu itu tidak menyala atau mati? Kalau kita pencet saklarnya, kan otomatis arus listriknya itu terputus. Jadi lampunya tidak akan menyala. Karena tadi aliran listriknya itu diputus atau terputus. Seperti itu ya adik-adik. Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu itu akan menjadi nyala. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, di sini kalian akan melakukan percobaan lagi. Pertama, siapkan penggaris plastik. Kedua, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa adik-adik. Ketika nanti kalian menggosokkan penggaris kepada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi adik-adik. Kalau tadi kita tidak menggosokkan penggaris ke rambut kita yang kering, yang terjadi tidak akan menempel. Mengapa bisa begitu ya adik-adik? Kertas yang didekatkan dengan penggaris yang sudah digosokkan ke rambut kering bisa menempel atau bisa tertarik. Mari kita simak penjelasannya. Nah, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, dari rambut kita akan berpindah kembali ke penggaris. Akibatnya, penggaris ini akan memiliki kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk dari gaya listrik. Adik-adik, kita akan belajar listrik statis dan listrik dinamis. Nah, listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Yuk adik-adik, kita cari tahu bersama-sama. Listrik statis merupakan muatan listrik pada penggaris yang telah digosok-gosokkan ke rambut kering yang tidak mengalir. Nah, gaya listrik pada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut hanya bersifat sementara. Jadi, listrik statis itu hanya berlangsung sementara saja ya adik-adik. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau saling melepaskan diri ya adik-adik. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jadi itu yang dimaksud dengan listrik statis ya adik-adik. Nah, selanjutnya listrik dinamis adalah terjadi pada aliran listrik. Nah, listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan lampu atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, jadi adik-adik, saat saklar kita tekan, lampu itu akan menyala. Artinya, pada saat itu terjadinya aliran listrik. Dan sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu itu mati, artinya tidak terjadi adanya aliran listrik.
Nah, jadi itu ya adik-adik perbedaan dari listrik statis dan listrik dinamis. Oke, selanjutnya adik-adik carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, listrik statis kan listrik diam kan, atau listrik yang tidak mengalir. Contohnya apa? Contohnya apa saja adik-adik? Misalkan yang pertama terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, gosokan kain sutra dengan kaca. Ini juga akan bisa merekatkan potongan-potongan pada kertas. Lalu, gosokan batang plastik dengan kain wol. Itu sama seperti penggaris dan kertas ini. Lalu, tangan didekatkan dengan televisi. Rasanya seperti apa ya adik-adik? Oh, seperti kayak kesetrum sebentar ya adik-adik. Nah, selanjutnya saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Yang keenam, debu yang tertempel pada layar televisi itu termasuk juga listrik statis. Yang ketujuh, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil-kecil. Jadi ini adalah contoh gejala listrik statis. Nah, adik-adik, itu tadi adalah contoh hal kecil yang mengenai listrik statis yang ada di sekitar kita. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye, dadah.